Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Kompak dengan orang tua. Ya, kunjungan, datang, ajak istri, temuin orang tuanya suami. Kalau sudah meninggal ke kuburan, ziarah. Nanti sebaliknya pekan depan, bulan depannya lagi, kemudian suami ajak keluarganya istri. Supaya dapat pencerahan. Kan yang nikahkan wali dari keluarga. Wali itu kan bukan cuman bukan cuman menikahkan selesai, tidak. Tapi mendampingi, membimbing harmoni, menemani. Itu poinnya. Dan ternyata mendekatkan pada orang tua itu lebih memberikan capture kepada kita kebahagiaan yang nyata. Lihat orang tua itu malu kalau berantem depan orang tua. Malu kalau nggak kompak. Nah, sifat malu itu yang diakumulasikan membuat kita mengoreksi diri. Maka tidak jarang terkadang ada suami istri yang menjadi lebih baik ketika sering bersilaturahim dengan kedua orang tuanya. Belajar, cerita. Ya, istri saya cerita tentang ayah ibunya, saya cerita tentang ayah ibu saya. Ngobrol sama-sama. Lalu berdoa. Yang paling indah kalau satu meninggal, sujud, berdoa bareng-bareng, nangis sama-sama. Itu paling enak. Ya. Memang kelihatan ideal, karena Allah yang turunkan. Tapi menjadi praktikal untuk kita, bergantung pilihannya pada kita semua. Karena itu ditutup kalimatnya di ayat 19 tadi, di Quran surah 4. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kau nggak suka dengan masalah yang aku kirimkan, tapi kalau engkau bisa mengolahnya, aku kirimkan limpahan karunia yang banyak yang membahagiakan kehidupan keluargamu. Jangan marah. Rukulah dulu. Setelah itu koreksi masing-masing. Benar nggak niat nikahnya? Sayang nggak? Betul nggak dengan akadnya? Ya, karena yang paling penting adalah Allah declare-nya jelas. Ini titipan saya untukmu, bukan sekedar pasanganmu. Yang nitipkan Allah, yang tanya Allah. Jadi ketika Anda melukai pasangan, Allah melukai orang ya yang telah menitipkan kepada Anda dari orang tua dan yang telah menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan ini wasiat Nabi SAW sebelum meninggal. Ya. Ittaqullaha fin nisaikum. Hai para pasangan suami istri saling bertakwa kepada Allah. Tautkan dirimu sama Allah kalau pengen sakinah. Kalau pengen hartanya cukup melimpah, tautkan sama Allah. Kalau pengen rahmah, tautkan sama Allah. Kalau pengen terjaga, ini poinnya. Jadi sholat itu bukan hanya ibadah ritual yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu pancarannya membuat kita bahagia dalam berkeluarga. Tenang dengan teman-teman. Damai dalam kehidupan. Melihat semua orang tuh baik. Saya heran kenapa harus ada prasangka yang gak baik gitu. Ya. Saya dilatih oleh guru, oleh orang tua, lihat orang semua baiknya. Kalau pernah salah, gak ada yang sempurna. Saya aja salah kok. Saya paling senang kalau ada orang, Ustadz saya mantan napi, alhamdulillah. Kasih senyum yang sama, baik. Pernah ada orang cari saya ke Bekasi, kaget semua. Izin Pak, saya adalah mantan pembunuh yang dipenjara di sini. Saya ingin ketemu Ustadz Adi. Oh gak ada yang kasih akses. Tiba-tiba Allah kasih jalan papasan. Ustaz, nangis peluk. Alhamdulillah Ustaz. Saya tobat karena Allah. Gini. Saya ceramah Ustaz. Ini bukan ceramah saya. Allah yang kasih. Alhamdulillah. Udah. Jadi teman, jadi sahabat. Nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita ngelihat semua teman kita baik. Insya Allah Allah kasih jalan. Tapi ada ruang. Di rumah tangga pun nanti nggak sama keadaannya. Ada yang mendekatkan kepada kebaikan. Ada yang terus ngajak maksiat. Ada babnya masing-masing. Sampai bab puncaknya. Bab tentang tolak, bab tentang macam, itu ada babnya semua. Sampai bab puncaknya. Kalau kita ikutin semuanya, nah poinnya satu. Keduanya itu punya niat yang baik untuk berubah. Itu ada di Quran surah 4 ayat 35. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat berubah, itu pasti akan dipersatukan. Tapi kalau niat itu nggak ada, tetap mempertahankan egonya, maka nanti pelan-pelan tuh diarahkan sampai ke puncaknya. Sampai ke akhirnya.